Selamat datang di Arsip Tengah Malam, tempat di mana kisah-kisah yang terlupakan kembali ditemukan. Cerita tentang suara yang tak seharusnya terdengar, tentang tempat yang tak seharusnya didatangi, dan tentang sesuatu yang mungkin sedang memperhatikanmu sekarang. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan lihat ke belakang. Asap hitam pekat bekas ledakan goib itu perlahan memudar ditiup angin malam yang dingin. Di atas tanah lumpur hutan bambu hanya tersisa serpihan keranda jati yang hancur terbelah dua. Jasad Ibu Kulsum dan Banaspati itu telah lenyap. Ayah saya terjatuh berlutut, napasnya tersengal-sengal dengan lidi aren yang patah di tangannya. "Ayah, kita harus ke kota sekarang," teriak saya sambil memegangi pundak beliau yang melemah. "Ibu Kulsum bilang anak-anaknya di kota adalah target selanjutnya." Ayah menggelengkan kepalanya dengan raut wajah pucat. "Tidak sempat, Damar. Jarak ke kota butuh waktu berjam-jam, sementara iblis itu bergerak secepat kilat. Pesugihan ini menggunakan sumpah darah tali pusar. Karena raga Ibu Kulsum gagal dibawa ke bumi sebagai tumbal utama, iblis itu akan langsung mengambil nyawa anak kandungnya sebelum ayam jantan berkokok." Saya tertegun. Jam tangan saya menunjukkan pukul 3.30 subuh. Kami hanya punya waktu kurang dari 2 jam sebelum fajar tiba untuk memutus ikatan terkutuk itu dari jarak jauh. Kami berlari sekencang mungkin kembali ke rumah Ibu Kulsum. Di ruang tengah, anak tertua Ibu Kulsum yang berada di rumah melamun kaku di dekat pintu yang hancur. "Cepat, hubungi semua adikmu yang di kota. Suruh mereka jangan tidur dan terus sebut nama Allah," perintah ayah saya dengan suara menggelegar. Ponsel di atas meja segera dinyalakan, tersambung ke panggilan grup video atau video call. Di layar ponsel terlihat wajah 2 anak Ibu Kulsum yang berada di kamar kos mereka di Jakarta. Mereka tampak kebingungan sekaligus ketakutan melihat situasi di desa melalui kamera. Namun, belum sempat saya menjelaskan, latar belakang video call di kos mereka mendadak berubah aneh. Lampu kamar kos mereka berkedip-kedip hebat. Dari pantulan cermin di kamar kos mereka, terlihat selembar kain kafan putih bernoda darah hitam perlahan-lahan turun dari langit-langit kamar, menjulur ke arah leher mereka yang sedang menatap layar HP dengan mata mulai mendelik ke atas. Banaspati itu sudah sampai di kota. Melihat hal itu, ayah saya langsung mengambil mangkuk kuningan berisi sisa minyak kelapa hijau. Beliau menyiramkan minyak tersebut ke atas sisa pakaian bekas milik Ibu Kulsum yang ada di rumah. "Damar, bakar baju ini. Kita harus membakar ikatan pesugihannya di sini agar raganya di kota terlepas," teriak ayah sambil merapalkan mantra pemutus kutukan dengan suara bergetar. Saya menyalakan korek api, membakar pakaian itu hingga api merah berkobar di lantai tanah. Di saat yang sama, melalui layar video call yang bergetar hebat, terdengar jeritan melengking yang memekakkan telinga. Bukan jeritan manusia, melainkan suara raksasa Banaspati yang terbakar dari jarak jauh. Kain kafan goib yang melilit leher anak-anak Ibu Kulsum di kota mendadak terbakar menjadi abu hitam di layar HP. Mereka tersedak, terbatuk-batuk, dan langsung jatuh terduduk di lantai kamar kos mereka. Ikatan darah itu berhasil diputus. Bersamaan dengan runtuhnya sisa pakaian yang terbakar menjadi abu di depan kami, sayup-sayup dari arah luar rumah terdengar suara kepakan sayap besar yang menjauh ke atas langit, disusul oleh suara kukuruyuk. Ayam jantan di kampung Kulon berkokok dengan nyaring. Fajar telah tiba. Malapetaka itu akhirnya berakhir. Keesokan harinya, warga desa menemukan jasad Ibu Kulsum tergeletak kaku di puncak pohon beringin tua hutan bambu dalam kondisi tertutup daun-daun kering. Kali ini, matanya telah tertutup rapat dengan damai. Pesugihan itu telah mati bersama dengan hilangnya raga sang pembuat janji.
Terima kasih telah menyaksikan seluruh rangkaian kisah nyata di Desa Kulon. Jika malam ini kamu mencium bau busuk atau mendengar ketukan di pintumu setelah maghrib, pastikan matamu tidak melek saat tidur. Jangan lupa like, komen tanggapan kalian tentang episode terakhir ini, dan subscribe Arsip Tengah Malam untuk mengikuti serial horor kisah nyata berikutnya.